Amel. Pasco menjelaskan apa yang terjadi. Mendengar hal itu justru membuat Diandra marah karena kakaknya dikatai sebagai pria tanpa masa depan. Lalu bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Tanya David. Tunggu sampai Joy tenang, kita akan selesaikan satu persatu, ucap Pasco. Ada-ada saja Om Putra, memangnya ini zaman Siti Nurbaya apa? Main jodoh-jodohan segala? Lagi pula kenapa nggak anak kesayangannya itu yang dia jodohkan, kenapa harus Joy? David menggerutu, dia kenal betul dengan Pak Putra dan tahu tabiat pria itu. Kakak? Joy punya kakak? Tanya Diandra. Punya, Joy punya kakak perempuan dan aku tidak menyukainya. Jujur saja dia itu bukan perempuan baik, ketus David. Sayang jangan bicara begitu, Diandra merasa tak enak pada Joy. Jujur saja Joy, aku tidak menyukai Amel. Kau tahu kan apa yang akan selalu dilakukan jika melihatku? Kak kembar atau saudaraku yang lain? Ucap David dengan nada ketus. Memangnya kenapa? Jangan asal menilai loh, ucap Diandra. Kak, kalau ketemu Kak Amel, hati-hati jangan sampai kakak salah paham dengan dia. Joy terdiam. Dia penggoda, ketus David yang membuat Pasco, Ornel, Joel, dan Diandra terbelalak kaget. Hah? Apa dia gadis yang tadi, sayang? Tanya Pasco. Iya kak, dia kakak perempuanku, anak kesayangan papa, ucap gadis itu sambil menunduk sedih. Pantas saja hawanya mengerikan tadi. Dia menatapku seolah ingin memakanku. Pasco bergidik ngeri. Jadi sekarang rencana kalian bagaimana, Joy? Tanya Ornel. Edward kecil sedang terlelap di pangkuannya. Semua tergantung Kak Pasco. Kalau kakak mau melamarku, bawa papa dan mama kakak ke rumah. Lagi pula aku sudah mengatakan alasan aku ingin menikah pada papa, ucap Joy. Kau mengatakan apa? Tanya mereka penasaran. Aku bilang kalau aku hamil, ucap gadis itu seraya menggaruk tengkuknya. Apa? Pekik mereka semua mendengar hal itu, semuanya terbelalak dengan mata membulat, serta rahang terbuka sempurna mendengar alasan Joy. Kak Pasco apa kakak? Aku bukan pria seperti itu, Diandra. Itu akal-akalan Joy saja, ucap Pasco sambil memijit pelipisnya. Pantas saja kalian diusir, celutuk Ornel. Dan terkena tamparan iya kan Joy? Ucap Pasco sambil menatap kekasihnya dengan tatapan datar. Ya jadi begitu deh, kalau nggak begitu papa nggak akan setuju, ucap Joy. Papa harus dibegitukan meski harus dengan cara yang ekstrim, kekek gadis itu sambil mengusap air matanya. Diandra menatap wajah Joy, dia mengusap wajah gadis itu. Apa ini sakit, Tanya Diandra. Sedikit kak, Joy tersenyum. Apa secinta itu kamu sama si kunyuk ini? Tanya Joy. Joy mengangguk. Sangat aku mencintainya, ucap Joy sambil menatap kekasihnya. Kau jangan membuat dirimu dalam bahaya, Joy. Lihat, ini kau sampai terluka, ketus Pasco. Kadian pernah bilang apapun yang terjadi aku harus mempertahankan dirimu, jadi aku memilih melakukan cara ekstrim ini. Aku tak ingin kau diambil orang, apalagi diambil Kak Amel, ucap gadis itu sambil tersenyum. Jangan sampai kau terluka, aku tak suka, ucap Pasco. Hei, sudahlah romantisannya. Sekarang pikirkanlah apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Dasar pasangan aneh, celutuk Joel yang mulai bosan dengan drama romansa setiap hari. Hei, kau iri bilang, bukannya kau ada gebetan, Goda David sambil menaikkan satu alisnya. Mereka semua menatap Joel seraya melemparkan tatapan menggoda. Tiba-tiba wajah pria itu memerah. Bisa-bisanya dia malu karena digoda begitu oleh mereka. Aku? Sudahlah Joel, kamu tahu kau menyukai gadis penjaga kasir itu. Siapa namanya? Arum Ari, ucap Ornel sambil memikirkan nama gadis itu. Ara? Joel keceplosan, spontan dia menutup mulutnya sambil menatap mereka dengan wajah merona. Lucunya telinganya sampai memerah. Mereka semua tertawa melihat tingkah Joel yang malu-malu saat mengingat gadis polos di supermarket beberapa hari lalu. Hayo, Bang Joel, guide terus sampai dapat. Yuhu, seru Ornel sambil tertawa terbahak-bahak. Ternyata si kunyuk ini tahu juga cara jatuh cinta. David tertawa terbahak-bahak. Wah, jadi ini love at first sight, your bro. Kenapa kau mengikuti jejakku? Pas kau ikut mengejek Joel. Wah, aku juga love at first sight dengan istriku yang cantik ini. Kita benar-benar sahabat ya, sambung David. Hei, jangan lupakan aku. Aku dengan mendiang Jocelyn juga begitu, jadi kita semua kompak. Tampak Ornel yang tak lagi bersedih jika mengingat mendiang kekasihnya itu. Aku juga ya.
Dengan Kak Pasko, Kak Dian juga iya kan Kak? Ucap Joy yang dibalas anggukan kepala oleh Dianra. Hei sudah jangan bicarakan itu sekarang. Ketus Joel yang benar-benar malu karena digoda oleh sahabat-sahabatnya. Sekarang kita mau ngapain? Masa iya di mobil terus? Tanya Joel. Aku akan melamar Joy dengan layak besok. Aku akan membawa papa dan mama ke sini. Boleh kan Joy? Ucap Pasko. Joy tersenyum, tentu saja boleh, aku akan memberitahukan hal itu pada mama. Bukankah kita sudah punya baby? Hah? Jawab gadis itu sambil bercanda. Pasko menatap kekasihnya, sampai sini perjuanganmu sayang, aku akan melanjutkan sisanya. Aku akan menjadikanmu milikku, batin Pasko. Sementara itu di rumah keluarga Joy, Pak Putra duduk di ruang depan sambil memijit pelipisnya. Dia benar-benar kesal dengan ucapan Joy tadi, tetapi dia merasa kalau dirinya memang salah. Papa keterlaluan, ucap Cindy yang duduk di depan Pak Putra. Pak Putra sadar dia sudah melewati batas bahkan sampai menampar anak kandungnya. Pria itu menatap tangannya sendiri. Apa aku terlalu kasar? Pikirnya. Amelia datang dari kamarnya, gadis manja yang selalu dibanggakan oleh Pak Putra karena dia adalah anak pertama Pak Putra yang selalu menurut padanya. Ma, ada apa tadi? Joy pergi dengan siapa itu? Tanya Amel sambil duduk di samping mamanya. Joy akan menikah Mel yang tadi itu calon suaminya. Ucap Cindy sembari melirik Pak Putra yang tampak diam saja. Menikah? Apa dia pria yang dijodohkan dengan Joy? Kulihat mereka tidak cocok, apa kalian tidak salah? Tanya Amel. Bukan Nia nak, pria itu hanya seorang preman tanpa masa depan yang jelas. Ucap Pak Putra yang langsung mendapat tatapan tajam dari Cindy. Preman? Papa yakin? Masa iya preman naik pan seharga 1 miliar? Ucap gadis itu. Apa? Mata Pak Putra langsung terbelalak saat mendengar sesuatu yang berbau uang. Benar-benar dia sudah dibutakan oleh uang. Cindy memutar malas kedua bola matanya, suaminya itu benar-benar gila uang. Emang papa gak lihat tadi? Tanya Amel. Pak, kapan orang yang mau dijodohkan itu datang? Tanya Amel lagi bahkan sebelum papanya menjawab pertanyaan sebelumnya. Belum tahu. Tunggu kepastian dari mereka, kemarin sih bilangnya mau datang hari ini. Tapi sepertinya tidak jadi, ucap Pak Putra. Kenapa memangnya? Tanya Pak Putra. Enggak Pak, penasaran aja, ucap Amel sambil tersenyum. Kamu mau tidak dijodohkan nak? Tanya Pak Putra. Amel, lihat orangnya dulu Pak, kalau mereka kesini baru Amel putuskan. Jawabnya. Kamu memang anak papa paling baik, gak seperti adik kamu itu, ucap Pak Putra. Pak, bentak sini membuat Amel dan Pak Putra terkejut. Jangan bicara seolah-olah kamu memperhatikan Joy dengan benar. Pikirkan apa kesalahanmu sampai Joy jadi begitu. Mama gak suka anak-anak mama dibanding-bandingkan. Tegas Cindy dengan sorot mata tajam. Amel menatap mamanya, ada rasa iri di hatinya melihat mamanya begitu menyayangi Joy. Kenapa mama tidak pernah membelaku? Ucap Amel. Cindy menatap Amel. Kau sebagai seorang kakak, pikirkan apa kau pernah memperhatikan adikmu yang selalu dituntut sempurna oleh papa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, Amel? Tegas Cindy. Kita semua bisa hidup enak juga karena Joy banting tulang di Jerman sana. Kau bisa kuliah sesuka hatimu keluar masuk sana sini juga karena Joy. Papa? Hah, apa aku harus mendaftar semua kebaikan Joy? Amel? Mama selalu anggap kalian berdua sama, kenapa terkadang mama kasih perhatian lebih sama Joy? Karena dia tidak tinggal dengan kita sejak umurnya 13 tahun. Sejak dia bisa cari uang, papamu memisahkan Joy dari kita. Ucap Cindy dengan mata berkaca-kaca. Mama sayang kalian berdua, tapi kalau papa terus begini, mama yang akan menikahkan Joy dengan kekasihnya tanpa papa. Ucapnya sambil menatap tajam Pak Putra. Ma, Pa. Amal menangis, dia tak suka melihat kedua orang tuanya bertengkar. Mama, bentak Pak Putra. Halo, terdengar suara orang memanggil dari luar membuat mereka bertiga terkejut.